Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, tahukah kalian, beberapa tahun ini dunia bisnis mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus bekerja dengan keras agar bisnisnya dapat tetap diakui oleh pelanggannya. Dalam menghadapi persaingan, maka para pembisnis dituntut untuk memajukan bisnisnya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, let me tell you what is business development means. Apa itu pengembangan bisnis? Menurut Mahfud, pengembangan bisnis adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dilansir dari Forbes, pengembangan bisnis juga merupakan penciptaan jangka panjang bagi organisasi dari pelanggan, pasar, dan interaksi di dalamnya. Hal ini berarti pengembangan usaha bertujuan untuk mempertahankan usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam kesempatan kali ini, kami, Fauzan Muhammad, Fitria Ananamiko, Nabila Nursyifa, dan Cynthia Novianti sebagai kelompok 1 dari kelas MN18F telah melakukan penelitian pengembangan bisnis pada UMKM kuliner, yaitu Kedai Javanese Food. Kedai Javanese Food didirikan pada tahun 2018 oleh Nona Indira Soraya, dan Kedai Javanese Food beralamat di Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, tepatnya di samping kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan utama. Yang pertama, ada bahan produksi dan perlengkapan yang akan dipresentasikan oleh Nabila Nursyifa. Lalu ada produksi dan pengemasan yang akan dijelaskan oleh Fitria Ananamiko. Lalu yang terakhir ada promosi dan penjualan serta keuangan yang akan dijelaskan oleh Cynthia Novianti. Bahan produksi pada sebuah industri, baik itu industri pada rumahan ataupun industri berskala yang luas, tentunya mempunyai suatu bahan baku atau bahan produksi serta jenisnya yang akan diproses serta diolah sebagai sebuah produk. Bahan baku atau bahan produksi merupakan suatu bahan yang dapat dipakai ke dalam pembuatan suatu produk. Bahan baku yang sudah termasuk secara menyeluruh akan menunjukkan sebuah produk jadinya, bahkan yang disebut dengan suatu bentuk barang jadi. Persediaan bahan produksi ini adalah suatu faktor utama yang sangat penting pada suatu perusahaan dalam menunjang kelancaran kegiatan proses produksi, baik dalam usaha yang besar maupun pada usaha yang kecil. Bahan baku merupakan suatu bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pada kedai Javanese Food ini sebenarnya terdapat banyak menu makanan dan minuman seperti sushi, ramen, chicken katsu, chicken karage, yakisoba jontor, ayam bakar, ayam serundeng, nasi goreng, roti bakar, pisang bakar, dan lain-lain. Sedangkan menu pada minumannya yaitu matcha latte, red velvet, coklat, coffee, Thai tea, dan lainnya. Dari menu-menu tersebut ada menu yang paling recommended atau menu yang banyak disukai oleh konsumen, yaitu chicken katsu dan sushi. Bahan untuk membuat menu makanan dan minuman tersebut yaitu ada ayam, nasi, minyak goreng, dan bahan pelengkapnya itu seperti telur, susu tawar putih, dan bahan pelapisnya ada tepung terigu, tepung roti kasar, dan penyedap rasa. Bahan sausnya itu saus teriyaki, saus tiram, bawang bombay, dan bawang putih cincang halus, air secukupnya, margarin untuk menumis. Bahan-bahan sushi ada nasi, ikan, telur, stik crab, nori, dan timun.
Bahan-bahan minuman. Untuk membuat minuman ini, penjual hanya membeli serbuk aneka rasa yang sudah banyak dijual di pasaran dan juga marketplace. Jadi, penjual cukup menambahkan air dan es batu untuk membuat aneka minuman tersebut. Selanjutnya, perlengkapan. Untuk mendukung berjalannya usaha tersebut, pemilik kedai Javanese Food memiliki berbagai peralatan perlengkapan. Di antaranya, yang pertama itu peralatan masak. Peralatan yang digunakan pada prinsipnya sama dengan alat rumah tangga biasa, hanya saja mungkin ukurannya lebih besar karena digunakan untuk memasak lebih banyak. Peralatan masak yang terdapat pada kedai Javanese Food antara lain, yang pertama itu ada kompor gas, yang kedua rice cooker, ketiga wajan, pisau, dan sebagainya. Yang kedua peralatan makan. Peralatan makan yang digunakan di kedai Javanese Food yaitu piring, gelas, mangkok, sendok, dan garpu. Terus yang ketiga, perlengkapan penunjang kedai. Perlengkapan ini merupakan perlengkapan di luar alat masak yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan pada usaha kedai atau rumah makan. Alat-alat tersebut antara lain seperti lemari es, dispenser, meja dan kursi, rak untuk menyimpan alat masak dan alat makanan. Selanjutnya ada produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan ataupun sebuah proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat atau mengubah suatu bentuk pangan menjadi sebuah makanan. Kedai ini memproduksi berbagai jenis makanan khas Jepang, menjual makanannya sebanyak kurang lebih 40-70 porsi perharinya. Dari banyaknya menu makanan di kedai Javanese Food ini, makanan yang paling diminati yaitu sushi dan chicken katsu. Kemudian ada proses produksi sushi. Yang pertama, masak bahan nasi di rice cooker sampai matang. Kemudian ambil selembar nori, letakkan di atas bambu penggulung dan taruh nasi di atas nori, lalu ratakan hingga padat. Kemudian beri isian yang sudah matang seperti telur, ikan atau timun di atas nasi. Kemudian gulung nasi beserta isiannya. Setelah digulung, lalu padatkan dan bisa dipotong sesuai selera dan kemudian siap disajikan. Selanjutnya ada pengemasan. Proses kemasan ini melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan sendiri yaitu untuk melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Fungsi yang paling mendasar dari kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan sehingga mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Berikut merupakan beberapa proses pengemasan produk yang dilakukan oleh kedai Javanese Food. Yang pertama ada menggunakan kemasan plastik. Penggunaan plastik dalam pengemasan ini sebenarnya sangat terbatas dan tergantung dari jenis makanannya. Produk yang menggunakan kemasan plastik ini yaitu minuman nomu-nomu yang menggunakan botol plastik dan sedotan, pembungkus sayuran yang ada pada chicken katsu, membungkus sambal atau saus, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada menggunakan kemasan kertas. Jenis kertas ini digunakan oleh pihak kedai tersebut, yaitu kertas khusus untuk makanan yang tahan minyak. Kertas tersebut dapat digunakan sebagai pengemas daging, aneka dessert seperti pisang bakar, roti bakar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, promosi dan penjualan. Promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran. Promosi sangat berpengaruh terhadap suatu usaha untuk mencapai volume penjualan yang maksimal. Di sini ada beberapa promosi dan penjualan yang dilakukan oleh kedai Javanese Food. Yang pertama itu ada periklanan. Kedai Javanese Food mempromosikan produknya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua ada promosi penjualan.
Dalam promosi penjualan, kedai Japanese Food memberikan diskon atau bonus kepada konsumennya. Dan untuk penjualannya, kedai Japanese Food menghasilkan rata-rata sekitar 800.000 per hari. Selanjutnya, poin keuangan. Kedai Japanese Food memiliki dua metode dalam hal keuangannya. Yang pertama, metode pemasukan. Dalam metode pemasukannya, kedai Japanese Food mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan. Yang kedua, metode pengeluaran. Metode pengeluaran seperti penggajian karyawan, pembelian bahan baku, penyewaan tempat, dan pembelian alat-alat dapur. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kedai Japanese Food berdiri pada tahun 2018 oleh Nona Indra Soraya dan latar belakangi yang memang hanya keisengan belaka karena Nona Indra Soraya merupakan pegawai yang pernah bekerja di Jepang. Kedai Japanese Food menawarkan berbagai varian menu, ada makanan berat, minuman, serta dessert. Minuman berat seperti chicken karage, chicken katsu, dan yang lainnya. Minuman seperti red velvet, coklat, dan green tea, dan yang lainnya. Lalu ada dessert seperti pisang goreng, roti bakar, dan yang lainnya. Untuk mendukung berjalannya bisnis dan menciptakan kepuasan pelanggan, kedai ini memilih bahan-bahan produksi pilihan dan memiliki fasilitas-fasilitas yang ada. Cita rasa yang dimiliki dari produk kedai ini tentu diusahakan semirip mungkin dengan yang aslinya di Jepang. Dalam pemasarannya, kedai ini menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Lalu, kedai ini juga telah bermitra dengan GoFood dan GrabFood untuk memperluas promosinya dan penjualannya. Kondisi keuangan kedai ini dinilai cukup stabil karena perharinya kedai ini menghabiskan sekitar 40-70 porsi per hari yang setara dengan kurang lebih 800.000 per hari. Pemasukan yang dihasilkan tentunya dari penjualan produk dan pengeluaran yang dikeluarkan tentunya dari pembelian bahan baku, lalu fasilitas-fasilitas untuk menunjang kepuasan pelanggan dan berjalannya bisnis. Lalu ada saran. Dari penelitian yang kami lakukan, ada beberapa saran untuk kemajuan kedai ini untuk kedepannya. Yang pertama, layout kedai dan tampilan fisik kedai yang harus direnovasi karena kami melihat adanya kesulitan yang dirasakan oleh pegawainya dalam proses pelayanan, dan tampilan kedai dibuat semenarik mungkin sehingga menciptakan kenyamanan konsumen. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepada pegawai. Lalu yang ketiga, lebih aktif, teratur, dan terencana lagi dalam menyebarkan promosi di sosial media. Dan yang terakhir, yang keempat, coba untuk bekerja sama dengan influencer Karawang ataupun vlogger makanan untuk pelebaran sayap bisnis. Sekian presentasi dari penelitian yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.